welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Angel, aku dari Teknologi Pangan kelas B dengan NIM 230200119130188. Sama seperti video-video sebelumnya, di video kali ini aku akan membuat suatu olahan produk pangan. Produk kali ini berbahan dasar susu sapi. Kira-kira apa yang aku membuat ya? Nah, sesuai judul yang kalian udah baca, di video kali ini aku akan membuat yaitu kefir susu sapi. Oh iya, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa itu kefir, aku mau kasih info sedikit nih. Jadi kefir adalah susu fermentasi yang difermentasikan dengan starter yang biasa disebut dengan grain kefir atau biji kefir. Nah, biji kefir ini mengandung mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat dan juga ragi atau yeast. Bakteri asam laktat yang terdapat dalam kefir meliputi Lactobacillus sp, Lactococcus sp, dan Streptococcus sp. Sedangkan kamirnya yaitu Candida sp, Chloephoromyces sp, dan Saccharomyces sp. Nah, kefir ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada kefir optima, kefir prima, kefir whey, kefir super prima, dan kefir colostrum. Nah, jenis kefir yang aku mau buat di video kali ini adalah kefir optima, yaitu kefir yang tidak dipisahkan antara curd dan whey-nya. Nah, biar nggak makin penasaran, langsung aja kita lihat proses pembuatannya yuk. Proses pembuatan kefir ini mengacu pada Kinteki et al. 2018. Yuk kita intip! Sebelum memulai pembuatan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama ada gelas ukur, plastik wrap, toples, dan panci kukus. Selanjutnya mangkok kecil, timbangan, dan saringan. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah susu UHT dan kefir grain. Pertama yaitu siapkan air yang dipanaskan untuk mensterilisasi alat. Setelah air mendidih, sterilisasi alat-alat yang akan digunakan dengan cara menyiramkan alat dengan air yang panas. Kemudian siapkan susu sebanyak 300 ml. Susu diukur dengan menggunakan gelas ukur. Setelah itu dipindahkan ke toples yang sudah disiapkan. Timbang biji kefir sebanyak 5% atau yang berarti 15 gram. Setelah itu masukkan grain kefir ke dalam susu, lalu toples ditutup. Bungkus toples dengan plastik wrap agar tidak ada udara yang masuk. Diamkan susu selama 24 jam. Setelah 24 jam, seperti inilah penampakan kefir yang sudah jadi. Kefir kemudian disaring untuk dipisahkan dengan grainnya. Setelah disaring, kefir dipindahkan ke dalam wadah dan siap untuk disimpan ataupun dikonsumsi. Kefir ini aku beri merek Kepi, kefir susu sapi. Nah, seperti itu teman-teman proses pembuatan kefir. Sekarang sudah lebih tahu kan? Nah, oke, selanjutnya aku mau bahas beberapa tindakan yang aku lakukan tadi. Yang pertama yaitu sterilisasi. Kenapa sih semua alat harus disterilisasi? Jadi sterilisasi adalah proses mematikan mikroorganisme dan membebaskan alat serta bahan dari mikroorganisme dengan pemberian panas. Nah, sterilisasi ini bertujuan agar alat yang digunakan itu steril atau bebas dari kontaminasi sehingga tidak mengganggu hasil percobaan. Yang kedua adalah inkubasi. Mengapa perlu diinkubasi sih? Jadi inkubasi dimaksudkan agar mikroba yang terdapat dalam starter atau grain kefir itu berkembang biak dan menghasilkan metabolit-metabolit yang akan membentuk kefir. Nah, kefir yang sudah difermentasi selama 24 jam itu nanti akan terpisah menjadi curd dan whey.
Curd adalah bagian yang padat dan whey adalah bagian yang cair. Curd mengandung sebagian protein dan lemak, sedangkan whey mengandung laktase serta berbagai macam vitamin dan mineral. Yang ketiga adalah penyaringan. Setelah kefir jadi, kefir disaring terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan kefir dengan grain kefir, sehingga grain kefir dapat digunakan kembali dan untuk menghentikan proses fermentasi. Sekarang saatnya membahas tentang kefir yang sudah aku buat. Nah, parameter yang akan dibahas di sini yaitu parameter sensoris yang meliputi rasa, aroma, warna, dan tekstur. Oke, parameter pertama yang akan kita bahas yaitu rasa. Rasa kefir yang dihasilkan yaitu asam. Sama seperti produk fermentasi lainnya, kefir juga terasa asam. Rasa asam kefir ini disebabkan karena adanya aktivitas bakteri asam laktat yang menghasilkan enzim beta galaktosidase yang mengubah laktasa menjadi asam laktat. Selain rasa asam, kefir juga menghasilkan rasa alkoholik dan sedikit soda. Dikarenakan ragi yang ada pada starter akan menghasilkan karbon dioksida dan juga alkohol. Parameter selanjutnya adalah aroma. Aroma yang dihasilkan dari kefir adalah asam dan sedikit apek. Aroma tersebut dihasilkan dari starter yang memproduksi karbon dioksida, etanol, asetaldehid, diasetil, dan asam aseton, sehingga menghasilkan aroma yang khas pada kefir. Aroma asam khas kefir juga bersumber dari asam lemak susu. Warna kefir yang dihasilkan yaitu agak putih kekuningan. Warna kekuningan disebabkan karena susu sapi mengandung karotenoid sehingga kefir berwarna agak sedikit kuning. Selain itu, warna grain kefir juga agak putih kekuningan sehingga kefir yang dihasilkan akan berwarna sedikit putih kekuningan. Parameter yang terakhir yaitu tekstur. Nah, tekstur yang dihasilkan pada kefir susu sapi ini adalah agak kental. Protein yang ada pada susu yaitu kasein akan menggumpal akibat kondisi asam, sehingga gumpalan tersebut yang akan menimbulkan tekstur menjadi agak kental. Pembuatan kefir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor loh teman-teman. Faktor yang mempengaruhi diantaranya ada konsentrasi starter, waktu fermentasi, dan suhu fermentasi. Nah, konsentrasi starter akan sangat mempengaruhi hasil rasa dan aroma kefir. Karena semakin tinggi konsentrasi biji kefir, maka rasa asam dan alkohol yang dihasilkan juga akan lebih tinggi. Sama seperti konsentrasi starter, waktu fermentasi juga mempengaruhi kefir yang dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi, maka tingkat produksi asam dan alkohol akan meningkat sehingga menyebabkan pH kefir menurun. Selain itu, viskositas juga akan meningkat semakin lama waktu fermentasi. Suhu fermentasi juga mempengaruhi kefir yang dihasilkan. Optimalnya, kefir diinkubasi pada suhu ruang. Jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka mikroorganisme tidak dapat bermetabolisme sehingga kefir yang dihasilkan bisa saja tidak sesuai. Nah, seperti itu teman-teman proses pembuatan kefir. Jadi, kefir yang dihasilkan memiliki rasa yang asam dan alkoholik, warna yang sedikit putih kekuningan, tekstur yang kental, dan aroma yang asam dan juga apel. Nah, hasil kefir yang seperti itu disebabkan karena mikroorganisme pada starter kefir berkembang biak dan menghasilkan metabolit-metabolit. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang aku buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi referensi teman-teman dalam membuat kefir. Sekian, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!